Ini menarik sih sebenarnya karena waktu itu kita tuh sempat kena tipu, bertiga ini kita sempat kena tipu sama project sebelumnya. Wah, itu nilainya bener-bener gede banget lah. And then dari situ kita belajar, belum ada kan kayak badan audit yang memang deket sama kita nih, yang ibaratnya kalau misalnya kayak let's say Certic kan jauh banget kita nge-reach-nya dan lain-lain kan. Dari situ kita belajar, kita coba bikin security aja yuk, audit gitu. Akhirnya terinspirasinya dari situ sih, terinspirasinya. Awalnya. Halo Builders, selamat datang kembali di podcast Block Dev Talk, sebuah podcast yang akan mengulas tren terkini dan juga potensi-potensi tren di dalam dunia Web3 ataupun juga blockchain. Saya Green Man Ron yang akan menemani para builders di podcast kali ini. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa nih. Jauh-jauh dari BSD. Ya sih, jauh banget itu. Nah, dia adalah seorang co-founder dan juga CEO dari Cognitus, yaitu Om Mendy Rijkers. Bener ya, Rijkers ya? Mendy. Om Mendy. Oke. Nah, how are you, Om? Baik. Halo, baik, Om. Alhamdulillah sudah sembuh. Gitu. Jadi masih butuh doping habisin lah. Kita kalau bull run ini kayaknya harusnya sehat terus. Harusnya sehat seger terus. Ya, gitu ya. Mungkin kemarin nggak tahu tiba-tiba sakit. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol banyak nih, mungkin boleh share nggak sedikit background dirimu ke teman-teman builders? Oke, kalau backgroundnya sih memang basicnya akuntan, terus financial engineering. Jadi nyambung sama cryptocurrency dan usaha Cognitus sendiri sebagai auditor karena udah sempet kita dulu gue sering audit eksternal, internal perusahaan gitu sih. Oke, basicnya memang akunting gitu ya, kerjanya ngaudit. Kalau gue pribadi, tapi kan gue ada partner gue 2 orang lagi. Nah itu mereka memang yang marketing, namanya Gideon Sabat, itu dia CMO, gue CFO by the way. Oke. Oh mohon maaf, CFO. Nanti Gideon Sabat sama Rifki itu CEO gue, dia yang paling ngerti teknis sih sebenarnya. Gitu. Kalau gue kan audit secara keseluruhan, teknis juga, cuma gue memang jarang on hand kalau di teknis gitu. Oke, menarik. Nah, berarti dari akunting ya sebelumnya. Nah, dirimu akuntan. Waktu itu pas tahu dunia kripto gitu atau blockchain tuh taunya dari mana sih awalnya? Dari news sih pasti, kan 2012 itu udah lumayan ramai ya, heboh ya soal Bitcoin gitu kan. And then 2014 juga rame, 2015, 2016 gue ingat itu zaman-zaman bitcoin.co.id juga itu lagi dapat sorotan hangat-hangatnya tuh. Startnya di Bali kalau nggak salah kan, Bapak Anda ya. Bapak saya. Itu kan lagi hype banget karena saya kan di Bali kan. Itu memang hype banget. Saya ingat saya juga pernah lewat di kantornya, jadi dari situ penasaran lah, ini sebenarnya apa sih sampai ada gitu kan. Ya gitu, awalnya gitu sih. Tapi masih baru belajar, belum terjun, benar-benar belum terjun. Dan akhirnya sampai terjun dan creating Cognitus ini tuh baru di kapan? Kalau misalnya terjun sendiri itu awalnya invest itu di 2019 lah, 2019-2020. And then sempat kerja di Web3 juga, 2020 sampai 2021. Akhirnya 2021 ketemulah sama temen gue yang sekarang, partner gue 2 orang, co-founder dan foundernya. Itu akhirnya kita bikin Cognitus di 2021 bulan Februari, I think. Bulan Februari. Iya. Oke. Nah kan tadi juga di-mention nih, ternyata CFO ya. Sorry saya ralat. Nah, Cognitus sendiri itu apa sih gitu? I mean, apa sih yang dilakukan sama Cognitus? Oke, kalau Cognitus sendiri itu adalah kita sebenarnya smart contract audit ya, blockchain security firm lah ibaratnya gitu. Jadi kita macam-macam, ada smart contract audit, kita punya KYC services, terus blockchain audit, di apps audit, dan masih banyak service-service yang di dalam blockchain yang sifatnya independen lah gitu ya. Dan kita juga beberapa kali bantu developer untuk bangun utility gitu-gitu. Jadi ya namanya di Web3 itu kayak semuanya palu gada lah ya. Betul, perusahaan palu gada semuanya kita coba bantu, dan dari situ kita akhirnya belajar bentuk ekosistem sih sebenarnya.
Ekosistem yang paling penting kan di Web3 sebenarnya. Berarti memang ada jasa-jasanya gitu ya, service-nya sendiri kayak audit, fully jasa. Benar. Menarik. Nah lalu kenapa sih ngambilnya di bidangnya itu gitu? I mean kalau kita ngomongin gitu ya, mungkin pertama dan satu-satunya untuk saat ini di Indonesia nih gitu kalau kita ngomongin. Iya. Ini menarik sih sebenarnya karena waktu itu kita tuh sempat kena tipu. Bertiga ini kita sempat kena tipu. Amo project sebelumnya. Wah, itu nilainya bener-bener gede banget lah. And then dari situ kita belajar belum ada kan kayak badan audit yang memang deket sama kita nih, yang ibaratnya kalau misalnya kayak let's say Certic kan jauh banget kita nge-reach-nya dan lain-lain kan. Dari situ kita belajar, kita coba bikin security aja yuk audit gitu. Akhirnya terinspirasinya dari situ sih, awalnya. Sebenarnya ada beberapa ide, cuma salah satu inspirasinya di situ, dan gue ngelihatnya kalau di Web3 itu yang bisa establish dan sustainable itu kan B2B ya. Jadi gue lihat kayaknya di security ini belum ada yang ngerjain. Either nggak ada yang berani dan nggak ada yang segila kita mungkinnya waktu itu ya, nggak ada yang segila kita. Dan juga bisnis modelnya karena B2B, entah itu nanti B2B to C. Tapi yang jelas ada enterprise-nya, ada B2B-nya menurut gua. Itu yang bisa jalankan sekarang. Gitu. Selain exchanger maybe ya, menurut gua. Itu sih. Itu awalnya inspirasi dari situ. Lalu berjalannya berarti sudah 2-3 tahunan. Iya, 3 tahun. 3 tahun. Ternyata memang bener lebih stabil, lebih enak. Ternyata memang lebih stabil, walaupun banyak untold story yang parah banget sih. Maksud gue, ya lo tau project dari Indonesia security siapa yang percaya sih kan waktu itu. Dan kita develop itu lama banget. Gue ingat banget, gue puasa banget sama temen-temen co-founder gue tuh. Jadi banyak lah untold story, tapi akhirnya terbukti menurut gue yang gue omongin sebelumnya, karena kita masih bermasalah dengan mass adoption yang pertama. Untuk kita transaksional menggunakan cryptocurrency atau blockchain di luar ekosistem itu benar-benar susah banget, dan itu nggak memungkinkan. Bisa di dalam ekosistem gitu kan, misalnya antara kita aja deh gitu kan. Nah itu bisa kan. Jadi ya ibaratnya itu bisnis lah ya, B2B itu bisa banget menurut gua. Menarik karena gue juga mandangnya gitu ya, melihatnya ketika Finance, berarti ya udah ada juga nih, Indonesia juga bisa juga co-op gitu kan. Cuman ya balik lagi ya, PR-nya kita kan balik lagi pertama ya, project Indonesia pasti selalu dipandang sebelah mata ya kan, di luar. Ya bukan mau nyalain siapa ya gitu. Tapi uniknya gini, ketika gue ketemu sama orang, gue kan kayak baru-baru muncul permukaan tuh Oktober atau November gitu ya. Sebelumnya sih udah, cuma gue lama kayak fokus dulu nih karena memang bener-bener kaget dapat klien dan lain-lain kan. Jadi gue baru itu banyak banget yang bilang, gue pikir dari Turki nih, gue pikir dari Eropa, kayak gitu-gitu lah, karena klien kita rata-rata memang ya kalau nggak dari Eropa, Vietnam, India gitu-gitu sih. Indonesia tuh malah kayak 5% ke bawah lah menurut dia. Tapi memang ketika yang kalian lakukan, memang kalian marketingnya lebih banyak keluar kah atau gimana? Nah ini gini sih, gue tuh punya idealisme gini dari awal. Ini yang menurut gue penting buat badan independen yang cryptocurrency yang menurut gue. Gue tuh dari awal udah ngomong, kita tuh kayak ahli, jangan menawarkan jasa kita, jangan percaya sama ahli yang menawarkan jasanya sebagai ahli lah. Makanya gue pernah nggak gue nawarin kalau ada acara-acara gitu, gue nggak pernah kan. Gue nggak pernah marketingin, sama sekali nggak pernah ada dana marketing, itu nggak ada. Bahkan gue kalau ada acara-acara juga gue nggak pernah kayak nge-tag Kognitos dan lain-lain. Cuma gue memang kerjasama sama owner-owner community nih di Eropa, di Vietnam itu kebanyakan kan. Jadi mereka lah yang kasih referensi akhirnya. Jadi makanya kenapa kita dapat banyak dari situ. Gue bener-bener nggak ada marketing, nggak ada bener-bener yang kayak ngamen lah. Ya burning money lah segala macam. Ya kan. Ya lu saksi lah, gue nggak pernah kayak gitu kan, gue nggak pernah. Jadi itu untuk menjaga kredibilitas dan integritas sih sebenarnya. Makanya orang nggak nyangka kalau gila lu dari Indo ya, bilang kayak gitu sih. Menarik. Itu.
terkadang jadi apa ya, serba salah sih kalau gue nyebutnya gitu ya. Kalau kita mau ngomong ya bangga produk anak bangsa gitu kan, ujuk-ujuk ininya produk anak bangsa pakai T gitu kan. Itu bener banget sih. Ya kan standarnya kayak gitu. Ngomongnya anak bangsa, taunya kan gitu. Ya, ya plus minus lah ya. Tapi ya balik lagi sisanya ya kalau memang it's work being proudly-nya ya udah, orang juga justru pasti kebanyakan yang sukses pasti orang nggak bakal ngira ya udah nih dari Indonesia nih gitu. Tapi ketika lu bawa nama Indonesia ya mohon maaf. And then finally ya kita harus bawa nama Indonesia sih. Iya betul. Menurut gua kayak siapa lagi ya selain ya kalau exchanger udah banyak yang gede-gede lah ya, banyak gede banget kan. NFT mungkin udah ada yang mendunia. Nah sudah. Dari segi security nih, gua rasa masih terpusat kan di Eropa. Di Eropa tuh kalau gua nggak salah itu banyak banget lah, hampir 80% di situ. Amerika aja cuma kayak ada Certic kan. Asia Tenggara pun masih kita satu-satunya sampai sekarang. Oh wow, berarti the only one nggak cuma Indonesia, but Asia Tenggara. Sempet satu-satunya di Asia, cuma sekarang udah ada di Dubai ya. Oke, berarti you are the first lah ya. The first banget. Cakep, mantap. Nah kalau dari kerjaan nih gitu ya, dari smart contract itu apa ya? Kalau dirimu bilang jasa tadi ngaudit gitu ya, ngecek segala macam. Apa aja sih biasanya yang dicek tuh kalau sebuah smart contract? Oke, kalau smart contract kita ngomongin smart contract itu berarti yang kita cek itu vulnerability-nya ya. Berarti kerentanan di dalam situ. Banyak orang bilang kalau misalnya kita audit blockchain, tapi sebenarnya smart contract audit itu lebih kompleks menurut gua. Karena apa? Functionnya itu kan macam-macam ya. Banyak gue nemuin krusial atau critical function itu justru di smart contract audit nih. Di project token, project ya gitu-gitu. Karena tadi pertanyaan yang krusial ya. Yang krusial menurut gue itu ada 3. Ada 3. Nah, yang pertama itu adalah blacklist function. Blacklist function, min function. Yang ketiga adalah address wallet detection. Ini 3 ini. Nah, gue tau nih, lu pasti punya pertanyaan tinggi ya. Jadi gue simpen dulu nih, gue jawab dulu nih. Kalau blacklist, tapi kenapa kompleks? Karena gue nggak selamanya itu buruk ya. Karena gue memang benar-benar harus konfirmasi sama developernya lagi. Contoh blacklist function deh. Lu bisa beli, nggak bisa jual. Tapi kan nggak selamanya maksud developer blacklist function itu jelek kan. Bisa jadi untuk mengantisipasi bot. Makanya itu perlu kita konfirmasi lagi ke developer. Itu salah satu contohnya. Terus min function juga nggak selamanya printing money atau printing supply itu jelek kan. Jadi benar-benar harus kita, tapi tetap kita akan masukin ke critical, harus kita masukin ke titik krusialnya. Mentok-mentok kita bakal turunin ke major lah. Jadi kita kayak ada 5 part, ada major, minor, terus kayak ada notes aja 2 di bawahnya gitu. Paling nanti kita taruh, blacklist function ini fungsinya buat ini, nanti ada notes satu di bawah. Jadi sebagai investor dan holder itu memang sebenarnya kita harus pinter sih lihat-lihat kayak gitu. Jangan cuma lihat scoringnya di atas 80, di atas 90 gitu. Gua nggak baca dokumennya, padahal kita udah bikin dokumennya sesimpel mungkin buat gampang dibaca, dimengerti. Menarik. Gitu. Nah yang ketiga, yang ketiga ini gue pikir ini paling tengil dan paling nakal sih. Udah pasti niatnya jahat banget. Misalnya, lu tulis di tokenomic itu cuma ada 4 wallet deh, ya kan? Marketing wallet, developer wallet dan lain-lain lah, ibaratnya gitu. Tapi lu bisa masukin wallet siluman di situ. Makanya dari awal waktu kita develop AI kita, engine kita itu harus bisa ngebaca berapa wallet yang ada di smart contract. Jadi ada yang masukin wallet siluman. Misalnya lu punya project nih 4% lah teksnya gitu kan. Kan ada alokasinya tuh 2% ke marketing, 2% di burn atau reflection lah ya orang-orang. Itu contohnya. Tapi ternyata enggak. 1% ini dimasukin ke wallet siluman. Jadi developer narik duit itu nggak ketahuan kan, ibaratnya gitu. Betul. Nah, itu menurut gua niat yang paling jelek sih menurut gua. Kalau dua yang sebelumnya gua sebutin itu kan kayak balik lagi ada kebutuhannya juga ya. Ada kebutuhan. Nah, kalau ini ada kebutuhan pribadi tapi. Pribadi. Contoh sendiri. Nah,
itu menurut gue yang paling tengil sih, paling krusial. Jadi makanya kadang kita benar-benar masukin itu di critical dan skornya kita bakal jatuhin banget itu kalau memang ada harus diubah, kalau nggak mau ya udah. Nah, kalau bakal kita kasih warning lah. Ya red flag lah ya, ternyata smart contract lo ada potensi untuk scam ya. Karena niatnya dari awal udah jahat kan. Gitu. Oke, menarik. Tinggal tandain nih kasih chat ya. Iya benar. Nah kalau tadi kan kalau ngomongin nakal gitu ya, salah satunya tadi kan wallet addressing, ada wallet siluman. Biasanya apa aja sih gitu? Seorang developer yang nakal selain bikin itu di dalam smart contractnya, apalagi sih biasanya? Yang sering terjadi mungkin atau yang sering lo temuin? Nggak ada sih, rata-rata itu sih. Rata-rata wallet itu sih. Cuma ada satu case itu gede banget menurut gua, dan itu pas banget setahun Cognitos berdiri itu ya. Itu tuh ada yang scam bener-bener kayak hampir $5 juta. Oh, wow. Dan itu dia dari awal ternyata udah ngesetting address walletnya tuh memang nggak banyak, tapi kayak dia udah nyiapin kayak gimana ya, semacam blast airdrop. Jadi dia bikin 500 transaction, 500 wallet untuk ditransaksi ke sana. Transaksinya banyak banget, 5.000-an lah kalau gua nggak salah waktu itu. Nah itu cara-cara scam tuh memang banyak banget sih. Dan itu kita udah 2 harian kita trace gitu ya. Dan dia masukin ke Tornado Cash. Lu bayangin jadi pakai Tornado? Wah, Tornado Cash. Nah, itu yang kayak gitu-gitu itu maksud gua banyak banget. Ada yang developer itu pakai address previous project dia yang lama tuh ada juga kayak gitu. Jadi banyak banget, cuma menurut gua tetap yang krusial yang itu sih. Kalau yang lainnya tuh under control lah. Masih under control. Under control. Oke, menarik. Berarti kan bahasanya ya, nanti kayak backdooran and whatsoever ya. Oh banyak. Ceritanya tuh banyak banget nonton story tentang developer yang gitu-gitu lucu-lucu sih menurut gua. Lucu-lucu ya. Tapi berarti apa sih yang mereka pikirkan gitu ya ketika mereka doing that, lalu kan lu harus mendapatkan audit gitu. Ya kalau gua sih ya namanya Anonymous ya. Kayak Anonymous itu menurut gua harus dihapuskan dari muka bumi sih. Karena sekarang narasinya udah nggak laku sih mereka. Benar. Tapi kita kan ada KYC juga ya. Kadang yang berani ngasih paspor dan data diri, dan kita kan biasa minta video dia bahwa dia menegaskan memang dia developernya gitu kan. Itu biasa kita rekomendasiin sih emang yang kayak gitu-gitu. Jadi ya menurut gua bakalan tetap ada, cuma gue rasa sekarang orang-orang makin pintar sih. Makin pintar, yes. Dulu kan sering banget tuh di Indonesia ada developer scam, ketahuan kan ini. Nah sekarang kan udah bener-bener jauh berkurang banget kan. Betul. Bener-bener jauh berkurang banget. Jadi menurut gue bukan karena developer yang berkurang, tapi karena memang investornya makin pintar aja, nggak laku lagi yang gitu-gitu. Laku lagi, betul. Bener. Narasi anonimus tuh kayak udah nggak asik lu jualan kertas doang gitu. Asik ya. Mending lu bikin project beneran gitu kan, cari funding yang bener udah kan, mending gitu. Lebih asik ya. Udah dapat funding kan baru kabur gitu. Nggak juga nggak. Kalau itu kan udah ada hukumnya ya. Kalau itu udah ada hukumnya ya. Kalau itu udah nggak direkomend kan, jangan. Canda kakak, canda. Serius amat gitu ya. Nah, buat Indonesia sendiri gitu, menurut dirimu gitu ya, tentang tadi ya. Kalau ngomongin, mungkin sekarang udah pada pinter investornya segala macam. Tapi untuk Indonesia sendiri gitu, literasinya tentang blockchain teknologi menurutmu udah mature kah atau masih di bawah? Sekarang di Indonesia apa sih yang mature, Pak? Asik, iya juga lagi. Iya kan? Iya. Tapi kalau lu tanya ke arah yang lebih baik, gua rasa ke arah yang lebih baik karena banyak kayak bentrokan pro kontra antar influencer gitu ya. Gue lihat di X di mana. Tapi menurut gue selama ini makin rame, semakin banyak orang yang tahu lah menurut gue. Karena investor udah ada 17-18 juta sekarang. Yang tahu mungkin lebih banyak lagi, 40-50 juta. Kita tuh barrier-nya tuh benar-benar cuma regulasi aja sih menurut gue sekarang. Menurut gue, karena untuk mass adoption menurut gue bisa lah komplement sama fiat gitu kan, tapi menurut gue barrier-nya hanya regulasi. Nah inilah yang akan membuat mungkin lebih mature ya nantinya. Ketika regulasinya sudah matang. Bener, akan membuat literasinya juga lebih baik. Tapi literasi sekarang juga kayak dirimu lah, block dev itu kan gimana ya,
sering buat acara offline gitu kan. Pak Will juga sering, terus teman-teman kita juga sering buat acara offline. Om Yan itu menurut gue itu yang buat kita lebih bisa lebih dewasa lah sekarang, lebih mature lah, lebih wise buat invest sih. Menurut gua gitu sih. Oke, lebih ke sana. Ya berarti udah alhamdulillah kalau 2021, 2020 ya lu tahu sendiri, kita cuma terpaku sama Telegram. Percaya influencer yang nggak pernah kita ketemukan gitu sih. Betul, ya benar-benar beli kucing dalam karung lah ya. Ya, benar-benar. Cacing-cacing naga-naga dah itu. Cacing naga-naga. Jadi abu aja semuanya. Abu aja tuh kayaknya. Nggak dapat tuh naga. Anjing. Kasian. Tapi kalau dari overall gitu ya, personal deh dirimu kan pernah dapat jackpot nggak, pernah dapat naga nggak jadi mainan token trading? Gua pertama kali memutuskan untuk shifting ke industri Web3 itu karena gua jackpot jujur. Karena jackpot. Iya. Investasi pertama gua tuh kalau lu inget 2019 itu hype-nya SafeMoon sih. SafeMoon. Oke. Waktu itu masih belinya di Uniswap dan gue langsung bener-bener ngerasain yang kayak 200 sekian kali lah gue waktu itu ya, kayak wah apaan nih? Apaan nih? Bahkan gue saham pun gue nggak nginvest sebelumnya, tapi gue waktu itu coba-coba pakai uang dingin dan ternyata works. Tapi ya beberapa kali gue jackpot lah. Beberapa kali gue jackpot itu yang gue pakai sama teman-teman juga diri inkognitos ya. Nah itu, tapi cerita rek gue tuh lebih lucu lagi lah. Lebih lucu lagi, gue sampai diketawain lah. Sumpah cerita rek gue tuh lumayan lucu lah, dan cerita ruginya juga ya ada banyak juga. Gue cuma pergi pipis ternyata balik-balik udah disable trade. Wah, banyak banget tuh kayak gitu, nggak sekali 2 kali, 4-5 kali mungkin ada lah disable trade gue balik-balik, atau ditinggal tidur, LP-nya udah, wah, amsyong gitu, LP-nya udah 0, ya itu part of apa namanya perjalanan kita lah ya. Betul. Oke, menarik. Nah balik lagi deh dari overall gitu ya, dengan udah pada mature juga, lalu mungkin sekarang mau belajar jadi lebih mudah kali ya kan, mungkin bisa dibilang segala macam gitu. Nah menurut dirimu sendiri perkembangannya nih gitu, di Indonesia khususnya, berarti akan menuju semakin positif kah atau akan malah lebih banyak dramanya nih di luar dari regulasi and whatsoever-nya di Indonesia ya tentang perkembangan blockchain nih? Oke, kalau drama sih gue rasa pasti ada lah ya. di luar pun dramanya kalau kita lihat lebih parah ya Pak ya. Iya. ETF itu kan part of drama, SEC itu kan part of drama semua ya menurut gue. Elit drama ya. Wah parah banget. Ya lu tau lah dramanya Ripple XRP itu udah kayak drakor Pak. Ini banyak banget. SEC lewat tapi ada kebentur lagi. Nah di Indonesia sendiri dramanya justru berantem antar influencer gitu kan. Yang tangannya kayak gimana kok? Jangan lah ya. Tapi menurut gue ya nggak apa-apa. Jadi makin banyak orang tahu dulu. Betul. Jadi mungkin makin banyak orang penasaran. Gue sih nggak masalah ya selama itu untuk bikin orang lebih banyak tahu tentang blockchain lah. Menurut gue ya it's okay menurut gue. Pro kontra ya, gue juga kadang kontra juga ya. Lo tau ya, gue nggak bisa kan. Tapi menurut gue kalau dibilang positif sih, karena sekarang udah banyak project-project yang bangun fondasi, nggak hanya sekedar jualan token gitu ya. Memang mereka bangun fondasi, bangun fundamental yang baik untuk masa depan. Udah banyak banget kan, bahkan banyak project yang belum melaunchingin aplikasinya atau projectnya itu, tapi mereka udah siap banget. Jadi ketika mass adoption terjadi, udah siap lah gitu. Betul. Jadi menurut gua ini positif banget sih. Positif banget, dan gua kan banyak ngobrol sama developer gitu ya. Di Indonesia pinter-pinter banget, idenya oke lah menurut gua. Jadi gua optimis sih kalau Web3 di Indonesia, gua optimis. Mantap. Menyala terus Abang Gu. Asik. Nyala. Biar nyala terus. Kasih keras pokoknya. Kasih keras anjing.
Oke, menarik. Nggak nyangka udah banyak juga kita ngobrol banyak kan, panjang kali lebar. Seru banget. Apalagi kalau udah ngomongin project-project di Indonesia ada sikonnya kayak gimana segala macam. Ya mungkin paling boleh nih dirimu, boleh mungkin ada closing statement atau apapun yang mau disamperin sama teman-teman builders, boleh disampaikan. Anything? Closing statement ya. Closing statement gue tuh sebenarnya siapapun yang ada di Web3, lu harus tahu lu mau ngapain sih di sini. Entah itu lu invest atau misalnya mau jadi developer, yang jelas lu harus perbanyakin literasi lu. Sekarang tuh udah banyak banget ya, kayak Block Dev ada podcastnya, terus teman-teman 2 minggu sekali sekarang ada rutin kita nongkrong offline gitu ya, komunitas. Betul. Jadi menurut gue harus lebih wise dan jangan ikutin narasi nggak apa-apa, yang penting tahu cara mainnya, tahu gameplaynya, karena menurut gue nggak ada yang high risk sih kalau kita tahu cara mainnya ya. Betul, setuju. Dan fokus sama teknologinya, karena blockchain itu teknologinya benar-benar jauh lebih gede daripada currency-nya itu, cryptocurrency-nya itu sendiri sih menurut gue. Oke, menarik. Jadi tetap curious terus ya kan, lo biar tahu gameplaynya, jadinya makin enak gitu kan. Mantap. Berarti nanti kalau mau tahu info-info tentang Cognitos bisa dicek di mana sosmednya, ada apa aja? Kita ada di Telegram @infocognitos, terus ada Twitter kita aktif ya @infocognitos. Itu sih di Discord juga ada sama @infocognitos gitu. Oke, nanti kita kasih nongolin. Siap. Thank you. Terima kasih banyak lagi Mas Mendy. Thank you. Sudah datang ya kan di podcastnya Block Dev, sudah mau mampir. Terima kasih juga buat teman-teman builders yang selalu setia menonton podcast kami. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan dunia Web3 dan juga blockchain bersama dengan Block Dev ID. Bisa mampir di Telegram grup kami ataupun juga cek di website kami di blockdev.id. Oke, saya Green Meron akan pamit untuk di podcast kali ini. See you again builders. Bye-bye. Rolling. Keren.